Sadar nggak kalau bumi yang kita tinggali ini begitu indah dan agung. Tuhan yang telah menciptakan bumi beserta isinya yang indah ini menitipkan kepada kita manusia untuk merawatnya. Wow. Pertanyaannya, kita sudah merawat atau justru merusak? Karena faktanya banyak pengerusakan alam yang kita lihat saat ini disebabkan oleh manusia. Apakah manusia merasa paling berkuasa atas muka bumi ini? Dalam hal ini, Gereja Katolik berusaha memberikan pengajaran tentang bagaimana manusia hidup bersama alam dan merawat lingkungan hidup. Tahun 2015, Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik gereja yang diberi judul Laudato Si. Apa itu Laudato Si? Welcome to Oye. Open your eyes. Laudato Si apaan sih? Salam ekologi, perkenalkan saya Agilang Aji Prasojo, panggil saja Agil. Oke, pada segmen OY kali ini kita akan mengulas tentang Laudato Si yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus. Sebenarnya kesadaran gereja tentang krisis lingkungan hidup tidak hanya diawali di tahun 2015 saat Paus Fransiskus mencanangkan dokumen ini. Pada tahun 1971, Paus Paulus ke-6 telah mengatakan bahwa akar krisis lingkungan hidup diakibatkan dari akibat tragis aktivitas manusia. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa bumi ini adalah rumah kita, saudara kita, dan ibu kita. Apakah ini yang kita sebut sebagai rumah? Kalian mau saudara dan ibu kalian diperlakukan seperti ini? Nah, inilah yang melatar belakangi Paus Fransiskus mengeluarkan dokumen ini agar kita disadarkan bahwa kita adalah bagian dari alam yang dipersatukan dalam ikatan kasih sayang. Seperti yang dilakukan Santo Fransiskus Assisi yang bersahabat dengan alam. Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan hewan. Hebat kan? Ada lagi Patriark Bartolomeus. Dia menggencarkan pada kita semua untuk melakukan pertobatan ekologis di mana kita telah berdosa besar atas kerusakan alam. Karena Laudato Si ini begitu penting dan keren banget, kayaknya kalau dibahas dalam sekali waktu kurang. Makanya itu, ini akan menjadi segmen pertama dari series Laudato Si apaan sih. Nanti akan ada segmen-segmen berikutnya. Jangan bagikan. Part 1, What Happened? Sebelum lebih jauh, kita memikirkan bagaimana kita memperbaiki, kita merawat alam dan hidup bersama alam. Kita pertama-tama harus melihat sebenarnya apa sih yang terjadi di bumi ini. Dan sekarang kita lihat bahwa memang dunia kita sedang mengalami perubahan pesat. Sudah kayak Ultraman loh, berubah. Poin 1. Polusi dan perubahan iklim. Setiap hari dunia ini menghasilkan banyak sekali limbah dan polusi. Itu adalah imbas dari budaya membuang. Kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia setiap harinya memproduksi banyak sekali limbah dan polusi.
Karena memang ya belum ada teknologi yang bisa mengolahnya. Kita mulai dari polusi. Polusi udara adalah pencemaran lingkungan yang terjadi di udara. Kita tahu bahwa bumi kita tidak bisa lepas dari yang namanya polusi. Kita sendiri manusia dan makhluk hidup seperti hewan itu menghirup O2 atau oksigen, kemudian mengeluarkan emisi berupa karbon dioksida atau CO2. Itu sudah polusi. Sekarang ditambah lagi di dunia modern berkembang yang namanya sumber energi fosil, dan hasil pembakaran fosil itu berupa limbah polusi. Di situ tidak hanya karbon dioksida saja, tapi ada karbon monoksida, mungkin natrium dan lain sebagainya. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang saat ini energi fosil yang paling besar. Nah, kita lanjutkan ke limbah. Limbah kita lihat bahwa semuanya penuh dengan sampah, semuanya penuh dengan tempat pembuangan. Di mana-mana menjadi tempat pembuangan sampah yang masif yang belum dapat dikendalikan. Baik itu dari sampah industri maupun dari sampah rumah tangga yang kita buang sehari-hari. Bayangin aja, kalau satu rumah itu menghasilkan limbah, baik itu sampah plastik dan mungkin juga deterjen dan sebagainya, itu setiap harinya jika ditimbang kira-kira ada 10 kilogram. Bayangkan, itu baru satu rumah. Bagaimana dengan 7 miliar orang ini? Berapa sampah yang dihasilkan? Efek polusi dan limbah ini berujung pada perubahan iklim yang ekstrim. Mungkin zaman dulu masih bisa diprediksi kapan waktunya iklim hujan, lalu kapan iklim panas. Lalu di Eropa bisa dilihat iklim musimnya salju itu kapan, musimnya kemarau itu kapan, lalu musim untuk semi itu kapan, itu bisa dilihat. Namun sekarang berubah total. Manusia tidak bisa memprediksi dengan waktu yang sangat detail. Memang sih perubahan iklim itu tidak semuanya dipengaruhi oleh kita manusia. Ada faktor alam yang memang bisa merubah iklim dunia. Contohnya letusan gunung berapi, lalu juga ada berubahnya poros bumi pada matahari ataupun matahari yang percepatannya itu berubah-ubah. Itu dapat memengaruhi iklim dunia. Tapi ini di dunia yang modern ini, dunia dewasa ini, yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan iklim adalah manusia. Karena efek yang ditimbulkan dari polusi dan limbah itu adalah efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu disebabkan oleh adanya konsentrasi tinggi zat-zat CO2, karbon monoksida, dan zat-zat lainnya yang menutupi lapisan ozon, sehingga pantulan sinar matahari itu nggak bisa kembali ke luar angkasa. Jadi terjebak di bumi, ya sudah panasnya ya di situ. Nah, kalau sudah begitu kan ya panasnya kan menjadi sangat panas sekali, seperti di neraka. Neraka jahanam. Tidak ada hutan, tidak ada yang untuk menyerap itu apa itu karbon dioksida. Semuanya telah digantikan dengan yang namanya hutan beton di kota. Apakah beton bisa menyerap CO2? Tapi kayaknya ide yang bagus juga ya. Siapa tahu dari kalian ada yang memikirkan hal itu. Beton bisa menyerap CO2 jadi O2. Efek pemanasan global berimbas di mana-mana. Kalau kata Paus Fransiskus, kita sedang menciptakan lingkaran setan. Lingkaran yang panas, lingkaran neraka. Karena kita lihat dampaknya itu kemana-mana gitu loh. Di Afrika panas, di Jakarta panas,
Di Malang panas, semuanya panas. Lah terus di mana yang dingin? Di Kutub Utara. Kata siapa di Kutub Utara, di Kutub Selatan itu dingin? Sudah enggak bro, sekarang iklimnya sudah berubah semua. Es di Kutub Utara terancam hilang karena efek pemanasan global. Kalau begini ceritanya, siapa yang paling kena dampaknya? Iya, orang miskin. Petani-petani kecil itu merangis karena hasil panennya gagal. Nelayan karena ombak yang begitu besar, terus curah hujan yang gak menentu, mereka kesulitan untuk mencari ikan. Orang-orang pedesaan yang sangat bergantung pada alam juga sulit mencarikan bahan makanan sekarang. Sudah susah ya, sudah mereka itu orang susah, masih dikorupsi lagi. Aduh, gak tahu saya penguasa apa yang kamu pikirkan? Pikirkan orang miskin. Sekarang kita fokus pada pencarian. Bagaimana kita mengatasi ini? Mencari energi terbarukan agar meminimalisir hasil limbah, hasil sampah, hasil polusi. Sehingga bumi kita tuh nggak semakin rusak. Contohnya seperti ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Berbekal keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan, seorang kakek tamatan sekolah dasar di Kabupaten Blitar mampu menciptakan alat pengolah limbah plastik menjadi 3. Lanjut ke masalah air. Pada artikel nomor 27, indikator lain dari kerusakan alam adalah menipisnya sumber daya alam. Eksploitasi besar-besaran di planet ini sudah mencapai ambang batas. Padahal masalah kemiskinan masih belum dituntaskan. Lah terus kemana ini sumber daya alam ini kemana? Ke siapa? Air minum bersih menjadi hal yang vital. Manusia mungkin masih bisa hidup tanpa makan, namun manusia tidak bisa hidup tanpa air. Seperti aku tanpamu Tuhan Yesus maksudnya, ketipu ya. Karena kelangkaan air bersih ya digunakan yang seadanya. Kalau ada air hujan ditadah, kalau disuling. Juga air kotor di pinggiran sungai-sungai itu juga dibersihkan, dipakai. Mereka sudah nggak ngurusi kesehatan lagi. Orang nggak ada air kok, ya bagaimana? Nah, di beberapa tempat lain justru air sangat melimpah dan banyak orang yang membuang-buang air itu. Ada orang yang memanfaatkannya dengan baik sebagai lahan bisnis. Yang beli siapa? Orang miskin. Orang miskin lagi. Mau sampai kapan? Kalau kesediaan air ini tidak segera diselesaikan, ini bisa memicu, ingat ya, ini bisa memicu konflik besar abad ini. Perang mungkin gara-gara air, gak ada air rebutan sama tetangga, sama sebelah. Susah akhirnya. Kita lanjut ke poin yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Ya, seperti yang dari tadi kita bahas, bahwa bumi ini telah dikendalikan oleh sistem ekonomi yang serakah, yang tidak bertanggung jawab, yang hanya berpikir jangka pendek saja. Karena perbuatan kita, ribuan spesies tidak akan lagi memuliakan Allah dengan keberadaan mereka dan menyampaikan pesan kepada kita. Hei, kamu pikir kalian yang paling berkuasa? Terus kami ini apa? Banyak spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena kita. Baik itu dari penebangan hutan, dari perburuan liar besar-besaran, pengerusakan alam yang membuat aneka satwa dan tanaman asli lenyap. Ekosistem hutan tropis yang sangat kaya, kompleks dan tak terinventariskan ini sangat bahaya kalau kita tidak jaga dan rawat bersama. Bisa jadi semuanya hilang, tergantikan oleh sesuatu yang sama semua. Semua disamakan jadi hutan sawit contohnya. Atau yang paling parah jadi lautan pasir. Selain ekosistem hutan, masih ada ekosistem laut
yang juga perlu diperhatikan. Walaupun kita masih belum tahu semua isi lautan. Salah satu biota laut yang penting adalah plankton. Nah, plankton ini kan kecil, dia kan mikroorganisme. Itu menjadi makanan banyak sekali spesies ikan. Nah, sayangnya beberapa jenis plankton ini sudah mulai terancam karena limbah, karena sampah tadi yang hanyut di lautan. Lautnya tercemar, ya planktonnya mati. Planktonnya mati, ikannya nggak bisa makan. Ikannya nggak makan, ikannya mati. Sepi deh lautan. Karena itu, semua makhluk hidup itu saling bergantung. Maka masing-masing harus dihargai dengan kasih sayang dan kekaguman. Poin keempat, menurunnya kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial. Penanda kualitas hidup manusia ini menurun adalah kerusakan lingkungan, model pembangunan, dan budaya membuang. Hanya sedikit perkotaan yang masih memiliki lahan untuk tumbuhan itu tumbuh, lalu ruang terbuka hijau untuk hewan-hewan itu hidup, ya masih ada lah, tapi sedikit sekali. Yang lainnya tuh ya plastik. Ada lagi, kemajuan media sosial juga ternyata memiliki dampak yang buruk karena orang lupa bahwa alamnya sedang tidak baik-baik saja. Orang menjadi kurang bijaksana dan kurang berpikir mendalam tentang bagaimana kita harus melakukannya. Ya di sosial media ya koar-koar, go green lah, apa itu, ayo kita menanam pohon, ayo kita go green. Jatuhnya manusia itu kurang memiliki refleksi yang mendalam terhadap alam yang nyata. Poin kelima, ketimpangan global. Ayo, kira-kira kita mau membahas apa? Iya, benar. Lagi-lagi efek dari pemanasan, dari semuanya ini kerusakan dan lain sebagainya ini ke siapa? Orang miskin, karena mereka itu orang yang paling lemah. Orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang hanya bergantung dengan alam, hukum alam. Yang paling kuat dialah yang bertahan. Ya inilah prinsip ketimpangan itu ya di sini. Orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang mampu itu ya bisa menguasai segalanya. Ya orang yang lemah, orang yang miskin nggak bisa apa-apa. Ya sudah, mati kelaparan, mati karena kekurangan air bersih, kurang gizi, busung lapar lah. Luar biasa. Orang miskin menanggung beban yang sangat berat karena dosa ekologis kita. Sungguh kita telah berdosa saudara-saudara. Kita harus bertobat. Kita banyak utang ekologis terhadap yang miskin. Yang miskin yang saya maksud adalah orang-orang miskin. Yaitu pasti, orang-orang miskin itu pasti. Yang miskin yang lain adalah alam yang kita rusak. Banyak bekas tambang, banyak bekas galian, air sungai menjadi keruh dan lain sebagainya. Keenam, tanggapan yang lemah. Situasi menyebabkan saudari bumi bersama-sama dengan semua yang ditelantarkan oleh dunia kita menangis, memohon agar kita mengambil arah lain. Di sini dimaksudkan bahwa kita diajak untuk mengambil sikap yang bertolak belakang dari sifat budaya membuang dengan adanya hedonisme, sifat konsumerisme dan ingin menguasai itu tadi. Kita harus membangun adanya kesadaran bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Selain kita secara pribadi, harapannya Paus Fransiskus juga menyasar negara-negara, lembaga-lembaga harus segera memikirkan bagaimana arah perubahan yang harus kita bangun di dunia ini. Harus ada tanggapan politik yang jelas. Bagaimana sih kita ini merawat bumi kita? Kegagalan KTT menjadi contoh bahwa masih buruknya tanggapan-tanggapan kita terhadap situasi dunia ini. Ini kan bahaya kalau terus begini.
Ini soalnya tidak hanya situasi lingkup kecil, tapi sudah melingkup di seluruh dunia. Lingkupnya sudah internasional. Jadi kita harus bersama-sama membangun tanggapan yang serius dan kompeten dengan adanya konsistensi. Sudah saatnya diciptakan suatu kerangka hukum yang menjamin adanya perlindungan ekosistem. Jika tidak, bentuk-bentuk kekuasaan baru akan merusak dunia. Kita harus memperkuat pondasi kesadaran itu dengan konsisten, dengan kesabaran, dan tanggung jawab. Agar tanggapan ini tidak menjadi tanggapan yang ya hanya suatu gerakan-gerakan yang dangkal, yang tidak bertanggung jawab, dan jatuhnya pada hanya eksistensi diri saja, bukan eksistensi alam itu sendiri. Diduga dengan semakin menipisnya sumber daya alam, bisa jadi kita mencapai peperangan kembali. Karena semua negara berebut hasil sumber daya alam dari negara lain. Ya akhirnya seperti zaman dulu. Dunia sudah mencatat bahwa efek dari perang dapat berimbas buruk bagi dunia. Contohnya ya perang yang saat ini sedang kita lihat itu, Ukraina Rusia. Kita masuk ke subbab yang terakhir, yakni keragaman pendapat. Oke, semua orang berpendapat. Semua orang punya idenya. Oh harus gini, oh harus gini. Oke, semua orang bisa memikirkan hal itu tuh bisa. Namun yang patut digarisbawahi, kita harus memikirkan langkah yang terbaik. Kita harus bersama-sama, kompak, saling kerjasama, musyawarah untuk mencapai mufakat seperti Pancasila, sila keempat kan. Nah, ini bertujuan agar keragaman pendapat yang kita miliki ini dapat kita laksanakan dan kita wujudkan dengan tujuan mencari jalan yang terbaik untuk keseimbangan dunia. Nah, dalam hal ini Paus Fransiskus juga mengatakan dalam dokumen Laudato Si bahwa gereja tidak sepenuhnya bisa memecahkan masalah yang sedang terjadi. Maka perlu adanya kerjasama dengan para ilmuwan, tokoh politik negara, dan kita semua agar kita disadarkan. Jika kita tidak mengamati wilayah-wilayah di planet kita, kita segera melihat bahwa manusia telah mengecewakan harapan Allah. Marilah kita bersama merenungkan hal ini, mengambil langkah yang terbaik untuk bumi kita. Ya, itu tadi kita sudah melihat situasi dunia saat ini. Mungkin penjelasan saya masih kurang atau tidak lengkap, dan teman-teman bisa menambahkannya sendiri ya. Tulis di kolom komentar. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah semuanya itu sudah nampak di depan mata kita. Setiap hari kita rasakan dampak dari kerusakan alam itu, kita rasakan semuanya. Untuk itulah mari kita bersama-sama menjaga rumah kita, merawat saudara kita, dan taat kepada ibu kita. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa stay tune untuk segmen OY berikutnya. Laudato Si, apaan sih segmen kedua atau part 2. Jangan lupa ya. Bye-bye.